Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sania Saadati, NIM 19020160030 dari kelas HKI A3. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai sejarah ketatanegaraan di Indonesia, yaitu terdapat 5 pembahasan, yaitu yang pertama tentang sejarah pembentukan Undang-Undang Dasar 1945, 2. Sejarah peralihan ke UUD RIS 1949, 3. Sejarah peralihan ke UUDS 1950, 4. Sejarah kembali berlakunya UUD 1945, dan 5. Latar belakang dilakukannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Langsung saja pembahasan pertama, yaitu mengenai sejarah pembentukan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau disingkat UUD 1945 atau UUD 45 adalah hukum dasar tertulis atau basic law. Konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia saat ini. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan BPUPKI yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945 adalah badan yang menyusun rencana Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa sidang pertama yang berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni, Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan tentang dasar negara yang diberi nama Pancasila. Pada tanggal 22 Juni 1945, 38 anggota BPUPKI membentuk Panitia 9 yang terdiri dari 9 orang untuk merancang Piagam Jakarta yang akan menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah dihilangkannya anak kalimat dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya, maka naskah Piagam Jakarta menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tanggal 8 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan PPKI. Tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau disingkat dengan KNIP yang bersidang pada tanggal 29 Agustus 1945. 2. Sejarah peralihan ke UUD RIS 1949. Dalam kondisi Indonesia yang baru saja menyatakan kemerdekaan, Belanda berkeinginan untuk berkuasa lagi di Indonesia. Melalui agresi militer 1 pada tahun 1947 dan agresi militer 2 pada tahun 1948. Karena perlawanan sengit bangsa Indonesia, Belanda gagal menguasai Indonesia. Tahun 1949 diadakan Konferensi Meja Bundar atau disingkat dengan KMB di Den Haag, Belanda. Salah satu hasil KMB yaitu mendirikan Negara Republik Indonesia Serikat. Rancangan naskah Konstitusi Republik Indonesia Serikat juga diputuskan dalam KMB dan disepakati mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 1949. Dengan berdirinya Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS, Negara Republik Indonesia atau RI secara hukum masih tetap ada. Negara Republik Indonesia berubah status menjadi salah satu negara bagian dari negara RIS. Undang-Undang Dasar 1945 yang semula berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia mulai tanggal 27 Desember 1949 hanya berlaku dalam wilayah negara bagian Republik Indonesia saja. Pada tahun 1960 sampai dengan tahun 1959, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar sementara 1950 sebagai dasar negaranya.
UUDS tersebut dimulai pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan lahirnya Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang dikeluarkan Presiden Soekarno. Pemberlakuan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 tersebut dimulai pada saat Republik Indonesia Serikat berakhir karena adanya demo besar-besaran dari rakyat yang menuntut kembalinya Indonesia menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga akhirnya pemerintah membubarkan Republik Indonesia Serikat dan kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara sejak 17 Agustus 1950 dengan menganut sistem kabinet parlementer. 3. Sejarah peralihan ke UUDS 1950. Pada tahun 1950 itu juga dibentuk sebuah badan konstitusi yang bertugas membuat dan menyusun undang-undang dasar baru seperti diamanatkan UUDS 1950. Namun, sampai akhir tahun 1959, pada konstitusi tersebut belum berhasil merumuskan undang-undang dasar yang baru, hingga akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan dekret pada 5 Juli 1959 yang isinya membubarkan badan konstitusi tersebut, sekaligus menegaskan pada tahun itu juga bahwa Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 serta membentuk MPRS dan DPRS. Pada masa Undang-Undang Dasar Sementara 1950 tersebut diberlakukan, gejolak politik yang panas menimbulkan berbagai gerakan politik yang tidak stabil, sehingga kabinet pemerintahan pun ikut kena imbasnya. Tercatat pada periode 1950 hingga 1959 ada 7 kali pergantian kabinet, yaitu yang pertama pada tahun 1950 sampai 1951 Kabinet Natsir, 2. 1951 sampai 1952 Kabinet Sukiman Suwirjo, 3. 1952 sampai 1953 Kabinet Wilopo, 4. 1953 sampai 1955 Kabinet Ali Sastroamidjojo 1, 5. 1955 sampai 1956 yaitu Kabinet Burhanuddin Harahap, 6. 1956 sampai 1957 yaitu Kabinet Ali Sastroamidjojo 2, 7. 1957 sampai 1959 yaitu Kabinet Juanda. Hingga puncaknya pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang isinya seperti yang telah ditulis di atas. Dan pada masa berakhirnya UUDS 1950 dan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, sistem kabinet parlementer ikut juga berakhir menjadi sistem demokrasi terpimpin di mana seluruh keputusan dan pemikiran hanya terpusat pada presiden. Namun demikian, ternyata sistem demokrasi terpimpin tersebut tidak membuat Indonesia menjadi stabil dan bidang politik apalagi ekonomi. Karena Partai Komunis Indonesia yang pada masa itu sebagai partai besar merasa berada di atas angin. Mereka kemudian mendorong Presiden Soekarno untuk membuat sebuah konsep yang dinamakan konsep nasionalisme, agama dan komunisme atau lebih dikenal sebagai Nasakom. Era demokrasi terpimpin adalah kolaborasi antara kekuasaan kaum borjuis dengan komunis itu ternyata gagal dalam memperbaiki sistem perekonomian Indonesia. Malahan yang terjadi adalah penurunan cadangan devisa, inflasi terus menaik tanpa terkendali, korupsi kaum birokrat dalam militer merajalela, sehingga puncaknya adalah pemberontakan PKI yang dikenal dengan pemberontakan G30 SPKI. Keempat, sejarah kembali berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Karena situasi politik pada sidang konstitusi 1959 di mana banyak saling tarik ulur kepentingan partai politik gagal menghasilkan Undang-Undang Dasar baru. Maka pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden
yang salah satu isinya memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar, menggantikan Undang-Undang Dasar sementara 1950 yang berlaku pada waktu itu. Yang poin terakhir yaitu yang kelima, tentang latar belakang dilakukannya amandemen Undang-Undang 1945, Undang-Undang Dasar 1945. Di penghujung tahun 1998, Indonesia mengalami kehancuran ekonomi dan politik yang semula menjadi andalan rezim perintah Soeharto. Dunia perbankan dilanda prahara akibat kesalahan regulasi dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Angka pengangguran meningkat drastis akibat banyaknya PHK sebagai buntut kehancuran perekonomian domestik Indonesia yang bergantung kepada utang luar negeri. Namun dari krisis moneter pada tahun 1998 ini juga memunculkan suatu konsep reformasi sebagai awal proses demokrasi di Indonesia, yaitu diadakannya amandemen Undang-Undang Dasar. Latar belakang perubahan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain karena pada masa Orde Baru kekuasaan tertinggi di tangan MPR dan pada kenyataannya bukan di tangan rakyat, dan kekuasaan yang sangat besar ada pada presiden. Adanya pasal-pasal yang terlalu luas sehingga dapat menimbulkan multitafsir, serta kenyataan rumusan Undang-Undang Dasar 1945 tentang semangat penyelenggaraan negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi. Baiklah, sekian dari saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.